Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Jessica Simbolon dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan di Stikes Albros Batam. Dengan teman-teman saya Novia Ramadhani Fitri. Saya Luisa Demarlak Nogoniron. Saya Magdalena Suci. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi yang bersifat umum atau sumber nilai, sehingga sebagai sumber hukum, metode yang dalam penerapan ilmu pengetahuan akan menentukan sifat ciri dari ilmu tersebut. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian, yaitu sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan. Yang kedua, pengertian reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan memformat ulang, menata kembali hal-hal yang telah menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. 3. Syarat-syarat reformasi. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keempat, reformasi dilakukan atas suatu dasar moral dan etika. 4. Tujuan reformasi. 1. Menata kembali struktur kenegaraan. 2. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap. 3. Melakukan perbaikan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4. Menghapus kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas dan bagi Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut. Pancasila sebagai paradigma reformasi pada bidang hukum. Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Agenda yang lebih konkret yang diperjuangkan oleh para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum. 7. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, serta Hakamnas. Misalnya, dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dengan kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum harus dibangun secara sistematik dan terencana, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam bidang apapun. 8. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde bersifat birokratik otoritarian.
kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama, yang kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat dan juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer